Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Mimi Musafiti dari kelas 12 SMA Negeri Tunas Bangsa Pulau Buru. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tahapan pembelahan dalam sel secara tidak langsung, yaitu mitosis dan meiosis. Jadi kita sedikit nih apa itu tentang sel. Sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Pada setiap unit sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan. Aktivitas tersebut berupa reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan. Setiap sel dapat memperbanyak diri dengan membentuk sel-sel baru melalui proses yang disebut pembelahan sel atau reproduksi sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi dua, yaitu pembelahan secara langsung atau amitosis dan pembelahan secara tidak langsung atau mitosis dan meiosis. Dan fokus pembelajaran kita pada video kali ini adalah pembelahan sel secara tidak langsung atau mitosis dan meiosis. Apa itu pembelahan sel? Pada umumnya, sel pada tubuh akan terus membelah menjadi beberapa sel baru. Namun, ketika sel sudah tua atau sakit, sel tersebut akan mati dan digantikan dengan sel yang baru. Coba perhatikan pembelahan sel yang tanpa sadar di dalam tubuh kita. Seorang manusia pada awalnya berada dalam kandungan, kemudian dilahirkan sebagai bayi. Vari akan menjadi pembelahan sel sehingga bayi itu terlahir dengan muda, dewasa, dan kemudian menjadi tua. Pertumbuhan ini merupakan peristiwa terjadi karena adanya pembelahan sel pada tubuh kita. Peran utama dalam pembelahan sel adalah material genetik yang terdiri dari kromosom, kromatin, dan kromatin. Meskipun sama-sama berperan sebagai material genetik, ketiga material genetik tersebut memiliki bentuk yang berbeda. Kromatin adalah material genetik yang berupa benang-benang halus. Kromosom adalah kromatin yang sudah berbentuk menyerupai X, berupa deret panjang molekul yang terdiri dari satu molekul DNA dan berbagai protein terkait. Kromosom membawa informasi genetik dari suatu organisme, sedangkan kromatin adalah kromosom yang telah membelah. Jadi kromatin tadi benang-benang halus. Nah, benang-benang halus ini kayak seperti ini. Dia seperti benang-benang halus. Dan kalau kromosom adalah kromatin yang sudah berbentuk menyerupai X. Di X kan? Dia sudah menyerupai X ya. Pertama, kita akan menjelaskan tentang mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan. Mitosis berada di sel somatis tubuh yang bertujuan untuk melakukan regenerasi dan pertumbuhan sel tubuh. Tahapan pada pembelahan mitosis terdiri dari 4 tahapan. Keempat tahapan pembelahan tersebut adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Sebelum keempat fase ini dimulai, ada namanya fase pendahuluan atau interfase. Interfase ini juga disebut dengan persiapan pembelahan. Di sini ada tahapan-tahapan tentang mitosis ya. Ada beberapa tahapan, yaitu tahapan interfase, profase, metafase, anafase, telofase, dan menjadilah sel anakan. Sini saya akan menjelaskan satu persatu dari setiap tahapan ini. Dan yang pertama tadi ada proses namanya proses pendahuluan, yaitu proses interfase. Yang kedua ada proses profase. Dan apa yang terjadi di proses profase ini? Jadi apa yang terjadi di tahap profase? Profase terjadi pembentukan kromosom dan membran nukleus mulai menghilang. Membran nukleus mulai menghilang, sentrosom bergerak ke kutub yang berlawanan.
Setelah di tahap ini, dia akan lanjut ke proses anafase. Anafase ini kromatit pada masing-masing kromosom ditarik ke kutub dan bergerak ke arah berlawanan. Jadi, kromatit yang pada masing-masing kromosom ditarik ke kutub yang lain, dia ditarik ke kutub dan bergerak berlawanan. Ini berarti ke sini, ini ke sini. Setelah di anafase lanjut menjadi dia telofase. Telofase di sini terjadi sitokinesis yang menyebabkan sel membelah menjadi dua anakan. Terbentuk membran sel, membran nukleus, kromatid berubah lagi menjadi kromatin, terbentuk kromatin lagi. Terjadi sitokinesis pembelahan sitoplasma. Jadi setelah menjadi dua seperti ini, dia akan menghasilkan sel anakan. Dan sel anakan ini jika berputar lagi dia akan kembali lagi ke interfase dan begitulah seterusnya dia terus berputar. Jadi mitosis adalah pembelahan sel yang hasil akhirnya berupa dua keturunan dengan sifat identik, dan dia memiliki ringkasan karakteristik dari pembelahan mitosis, yaitu terjadi pada sel tubuh. Yang kedua, mengalami satu kali pembelahan. Yang ketiga, sifat sel anakan sama dengan sel induk, jumlah kromosom sama dengan induk, sifat kromosom diploid atau 2N, memiliki kromosom berpasangan. Kita masuk ke pembahasan tentang meiosis. Tahapan pembelahan meiosis dibagi menjadi dari dua proses, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Dengan kata lain, pembelahan meiosis terjadi dalam dua kali periode. Pertama adalah periode pembelahan meiosis 1 dan kemudian dijalankan dengan pembelahan meiosis 2. 1, 2. Jadi ini pembelahan meiosis 1, ini pembelahan meiosis 2. Dari profase 1 ini meliputi 5 tahapan di dalamnya. Pertama ada liptoten. Di profase 1 terjadi 5 tahapan di dalamnya. Yang pertama ada liptoten, kromatin berubah menjadi kromosom. Yang kedua zigoten. Zigoten merupakan kromosom homolog akan berpasangan. Dan ketiga ada pakiten, kromatit akan memisah namun ada bagian yang masih menyatu. Yang keempat ada diploten, terjadi pindah silang pada kromosom. Yang kelima ada diakinesis, kromosom bertambah tebal. Dan melanjutkan dari profase 1 menjadi tahap metafase 1. Di metafase 1, kromosom homolog berada pada bidang ekuator. Lanjut ke anafase 1, kromosom bergerak ke kutub yang berlawanan. Dia berlawanan. Yang selanjutnya ada tahapan telofase 1. Di telofase 1, tahapan ini mirip seperti pada tahapan telofase pembelahan mitosis. Namun, pada telofase 1, sel masuk berupa kromosom. Ini yang masuk berupa kromosom. Kemudian masuk dalam tahapan pertama pada meiosis 2, yaitu profase 2. Di profase 2 terjadi membran nukleus akan menghilang, benang spindle mengikat kromosom. Ini mengikat kromosom. Setelah itu ada metafase 2. Metafase 2 di sini kromosom berada pada bidang ekuator. Yang selanjutnya adalah anafase 2. Ke sini anafase 2. Di anafase terjadi pergerakan kromatit ke arah kutub yang berlawanan. Jadi dia ini dan ini berlawanan, ini ke sini, pokoknya dia berlawanan. Lanjut ke telofase kedua. Di telofase kedua terbentuk membran nukleus kromatit. Di telofase 2 terbentuk membran nukleus kromatit, terjadi kromatin, terjadi pemisahan, terjadi dua sel anak. Dia berpisah dan menjadi dua sel anak yang baru. Jadi, meiosis ini semua ada tahapannya, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase. Secara karakteristik semuanya itu adalah pembelahan meiosis terjadi pada pembentukan sel gamet, sel sperma atau ovum, mengalami dua kali pembelahan.
sifat sel anakan setengah dari sifat sel induk, jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Itu sifat kromosom haploid atau N, kromosom tidak berpasangan. Itulah jadi bahasan mengenai pembahasan sel mitosis dan meiosis. Lebih kurang saya minta maaf, dan jika ada kesalahan dalam saya menjelaskan, saya minta maaf juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.